Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan mencoba untuk belajar ya, menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini sangat banyak sekali ya. Ada kuesioner, ada angket, ada lembar checklist, ada pedoman wawancara, ya itu banyak sekali. Namun yang berkaitan dengan metodologi kuantitatif adalah di sini salah satunya adalah kuesioner. Kita akan mencoba bagaimana cara membuat kuesioner. Namun Anda harus mengetahui dulu konsepnya karena kuesioner yang di luar sana banyak. Anda cari contoh kuesioner itu banyak sekali, tapi konsep dalam membuat kuesioner ini sangatlah penting. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memahami konsep, Anda akan kebingungan dalam membuat suatu hal. Kalau Anda eh, bisa membuat sesuatu hal tadi, katakanlah kuesioner tanpa tahu konsepnya, maka kuesioner yang Anda buat itu sia-sia saja gitu. Makanya di sini saya akan memperkuat bagaimana konsepnya. Yang pertama, dalam membuat kuesioner itu ada wajib memasukkan minimal dua variabel ini ya, variabel bebas dan variabel terikat. Karena dua hal ini yang akan diukur. Dua hal ini adalah variabel yang datanya akan diambil, makanya harus ada dalam kuesioner. Terus berbicara mengenai variabel ini, langkah selanjutnya silahkan Anda tentukan sub pokok variabel. Ya, sub pokok variabel. Apa yang dimaksud dengan sub pokok variabel? Ini adalah eh, variabel yang dimaksud itu terbentuk dari apa saja. Contoh misalnya, Anda memiliki variabel pengetahuan. Variabel pengetahuan itu biasanya dia akan menggali atau menanyakan ini banyak hal. Misalnya nih, ini saya tulis ABC ya. Misalnya menanyakan mengenai kandungan misalnya. Berarti pertanyaan A ini harus dijabarkan ke poin A ini sub pokok tadi dijabarkan ke pertanyaan. Makanya Anda harus tentukan dulu sub pokoknya apa gitu. Contoh misalnya pengetahuan mengenai rokok. Anda ingin mencari hubungan antara pengetahuan mengenai rokok itu variabel bebas, terus Anda ingin menghubungkan dengan kebiasaan rokok misalnya seperti itu ya. Pengetahuan ini, contoh misalnya poin A, sub A itu dalam teori ya. Jadi ini harus sesuai dengan teori. Jadi di teori itu biasanya kalau pengetahuan itu apa sih yang diukur gitu ya. Misalnya yang A misalnya. Di situ di teori menjelaskan mengenai apa saja kandungan rokok misalnya. Berarti pertanyaan nanti gini, kandungan rokok adalah ini gitu ya. Jadi betul atau salah gitu. Terus yang kedua misalnya dalam variabel pengetahuan itu ada mengenai menanyakan mengenai zat yang berbahaya misalnya. Terus yang ketiga di variabel pengetahuan ini biasanya menanyakan mengenai penyakit apa yang dampaknya gitu dan banyak lagi. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa pertanyaan itu ada dua jenis. Ada pertanyaan yang dia itu memerlukan banyak pertanyaan, ya ini dia memerlukan banyak pertanyaan untuk menggali sebuah variabel. Di sini untuk menggali pengetahuan. Jadi perlu banyak pertanyaan. Contoh misal seperti ini. Ada ujian. Ujian hanya diberi satu soal. Bisa nggak mengukur pengetahuan Anda? Tidak. Berarti Anda harus banyak itu yang
harus dikerjakan. Begitupun juga di sini pengetahuan. Berarti harus banyak pertanyaan. Ini tidak hanya pengetahuan loh ya. Jadi ada variabel-variabel lain yang dia itu memerlukan banyak pertanyaan untuk menggali variabel variabel tersebut. Terus yang kedua ada pertanyaan yang dia itu hanya cukup satu pertanyaan saja itu sudah dapat menggali menggali jawaban. Contoh jenis kelamin misalnya. Kan jelas tanya apakah Anda laki-laki atau perempuan gitu ya atau dilihat dari fisiknya saja jelas gitu. Anda tidak mungkin menanyakan apakah Anda memiliki jakun, apakah Anda memiliki kumis, apakah suara Anda itu berat misalnya. Tidak gitu ya. Jadi jangan sampai Anda membuat variabel yang dia itu sebetulnya cukup satu pertanyaan, tapi Anda banyak-banyakin biar kelihatan bagus. Ini malah salah. Makanya pertanyaan itu tentu pastikan dulu ya, apakah ini pertanyaannya itu cuma pertanyaan tegas, cukup satu pertanyaan, atau pertanyaan yang banyak gitu. Nah ini ketika ditanya, Pak misalnya saya mau penelitian pengetahuan nih, berapa sih minimal pertanyaannya gitu ya? Tidak ada minimal pertanyaan, selagi pertanyaan itu bisa diukur yaitu jumlah jumlah pertanyaannya gitu. Namun kalau saran saya semakin banyak pertanyaan semakin bagus karena nanti ada yang namanya proses validitas dan reliabilitas. Nah, proses validitas dan reliabilitas ini yang diukur adalah per pertanyaan. Kalau misalnya dia itu tidak valid, misalnya pertanyaan B nggak valid, masihlah punya dua, gitu ya. Nah ini yang harus Anda pahami. Terus selanjutnya jenis ini ya, tadi sudah sampai di sini bahwa ada pertanyaan yang tegas satu dan juga yang dia perlu pertanyaan yang banyak. Anda misalnya menanyakan juga mengenai ini, mengenai eh, status kesehatan kondisi rumah misalnya. Itu kan Anda nggak bisa menanyakan apakah rumah Anda sehat, nggak bisa, tidak bisa diukur gitu loh. Maka dari itu Anda harus membuat pertanyaan sub-subnya tadi, bahwa yang namanya rumah sehat itu dilihat yang pertama dari ventilasinya, terus dari pencahayaannya, dari kebersihannya, dari kepemilikan jamban. Jadi pertanyaannya itu biasanya variabelnya itu satu, tapi subnya itu banyak, gitu. Terus ada dua jenis pertanyaan ya, atau ada dua jenis skala jawaban, mohon maaf ya, ini ada skala jawaban. Skala jawaban dari sebuah pertanyaan. Ini wajib ada ini. Jadi yang pertama ada yang namanya skala Goodman. Skala Goodman ini adalah skala jawaban yang hanya memiliki dua pilihan jawaban. Dia hanya iya atau tidak, udah gitu aja. Ini Goodman. Tapi kalau Likert ini dia memiliki 5 pilihan jawaban. Seperti ini, sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Tapi biasanya peneliti itu akan menghilangkan ragu-ragu. Kenapa? Kalau misalnya dia malas dalam mengisi variabel, dia akan menjawab ragu-ragu. Tuh, ya. Satu lagi ya, saya lupa mencatat di sini. Nanti silakan Anda catat di catatan Anda ya, ini akan saya sampaikan. Ada pertanyaan, pertanyaan itu ada jenisnya, ya, ada jenis lagi. Jadi sebetulnya banyak jenis ya, namun bisa dipakai bersama. Ada pertanyaan yang sifatnya itu favorable, ya, favorable dan unfavorable. Apa sih favorable sama unfavorable gitu ya? Pertanyaan favorable adalah pertanyaan positif. Kalau unfavorable ini pertanyaan negatif. Contohnya bagaimana? Favorable itu ketika orang menjawab iya, itu betul jawabannya. Contoh misalnya begini, merokok dapat menyebabkan kanker paru.
Benar atau salah? Benar, berarti dia favorable. Jelas ya? Ketika dia jawab benar, ya memang jawabnya betul gitu. Tapi kalau untuk unfavorable, ketika dia jawab iya atau benar tadi, itu malah salah. Contoh begini, minum minuman bersoda sangat menyehatkan. Benar atau salah? Kalau Anda menjawab benar, maka jawabannya akan salah. Maka jawabannya itu akan, ya, nggak ada nilainya gitu ya. Namun ketika Anda menjawab salah, itu malah betul. Jelas ya, itu namanya favorable. Saya ulangi, favorable. Saya nggak bisa ketik sini. Favorable ya. Mohon maaf. Di bawah ya, favorable. Nah, jadi ini favorable sama unfavorable. Saya ulangi, kalau favorable itu pertanyaan positif ketika jawab betul atau iya gitu, ya betul. Tapi kalau unfavorable ketika jawab iya atau betul itu akan malah salah gitu. Jadi pertanyaan itu ada favorable sama unfavorable. Ini jenis pertanyaan. Kalau ini tadi Goodman jenis skala jawaban. Jadi pertanyaannya ini, kenapa sih kok harus ada favorable sama unfavorable? Ini untuk mengecoh. Kenapa mengecoh? Contoh misalnya, Anda mengisi yang namanya evaluasi dosen. Dalam mengisi evaluasi dosen, saya yakin Anda itu sudah tahu bahwa ketika saya itu menjawab sangat setuju, nilainya bagus. Akhirnya apa? Akhirnya Anda menjawab sangat setuju semua. Ya enggak? Maka dari itu harus dibolak-balik ya pertanyaannya. Yang nomor satu, favorable, dua unfavorable, tiga unfavorable, empat favorable. Jadi orang itu akan membaca secara betul-betul. Karena kalau dia tidak membaca pertanyaan dan dia itu hanya sekedar klik, 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 berarti jawaban yang disampaikan itu jawaban yang tidak jujur. Dampaknya apa? Akan menyebabkan hasil yang salah. Gitu ya. Kalau misalnya orang itu melihat, wih ada pertanyaan positif nih, oke sangat setuju. Tapi kalau nomor dua ada pertanyaan negatif, kalau dia menjawab sangat setuju, maka dia kecil nilainya gitu. Ya. Jadi harus diselang-seling seperti itu. Favorable dan unfavorable. Selanjutnya tadi, pertanyaan selain itu sifatnya favorable dan unfavorable, ada jenis tujuannya. Ya, jadi tujuan dari kuesioner itu ada yang namanya pertanyaan terbuka dan ada juga yang namanya pertanyaan tertutup. Jadi ada namanya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka, biasanya orang itu akan mengisi semaunya dia. Itu terbuka. Misalnya ini mengenai ini, mengapa Anda tidak melakukan ASI eksklusif kepada Anda? Dia bebas menjawab, itu terbuka. Tapi kalau tertutup, biasanya pilihan jawaban itu sudah kita sediakan. Apakah Anda melakukan ASI eksklusif kepada anak Anda? Ya, ya, tidak. Itu tertutup. Jadi tertutup itu sudah ada pilihan jawaban yang sudah kita tentukan. Tapi kalau terbuka, ini bebas orang itu mau mengisi apa. Begitu. Jadi ini yang namanya pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, sekarang eh, ini mengenai pembuatan kuesioner. Ya, tadi Anda sudah melihat ada namanya pertanyaan terbuka, tertutup, terus ada favorable, unfavorable, dan ada juga pertanyaan skala jawaban, Goodman sama Likert, terus ada juga pertanyaan tegas sama yang perlu banyak pertanyaan. Pada kuncinya satu, dalam membuat kuesioner ini juga harus mempertimbangkan statistik. Anda pertimbangkan bisa tidak data saya ini nanti dimasukkan ke SPSS atau ke statistik. Karena jangan sampai ketika Anda hanya sekedar membuat kuesioner, tapi Anda tidak memikirkan bagaimana apakah bisa diinput ke aplikasi statistik, apakah bisa dianalisis statistik. Gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan karena banyak kasus tuh kayak gitu membuat kuesioner tapi tidak bisa ikut SPSS. Hasilnya apa? Hasilnya nggak bisa dianalisis. Begitu. Baik ya, mungkin sekian dari saya, video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.